Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 November 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Alia Siatel yang keluar dari rumah mau pergi ke kantor. Tiba-tiba dia melihat ibu-ibu yang membawa bayi. Lalu ibu-ibu itu juga dia ngomong kepada si Alia si Hiledatel. "Kenapa kamu melihatin bayi saya?" kata ibu ini kepada si Alia si Hiledatel. "Kamu mau nyulik bayi saya ya?" kata ibu ini kepada si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia juga dia sangat kaget dan terkejut mendengar pembicaraan ibu ini. "Saya tidak akan untuk menyulik bayi saya. Kamu itu seharusnya pergi dari tempat ini," kata ibu ini kepada si Alia si Hiledatel. Lalu si Alia Siatel juga dia sangat kaget dan terkejut dan ibu ini juga dia pergi dari hadapan si Alia si Hiledatel. Di sini si Alia Siatel juga dia sangat kaget dan dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga pergi dari rumahnya untuk ke kantornya. Singkat cerita sampailah ke kantornya. Pas di kantor dia marah-marah sudah tidak karuan. Gak lama kemudian datanglah si Ken Kelvin. Lalu di sisi lain Dewa di sini mau pergi ke event besarnya, mau ditangani oleh sendiri sambil mau ketemuan sama kliennya. Lalu singkat cerita Dewa sama Nana juga sampailah ke event itu dan di sini Nana juga menitipkan Junior kepada Mbak Lia. Lalu Dewa sama Nana juga dia pergi untuk meeting sama kliennya. Pas Dewa sama Nana sudah pergi, di sini terlihat Mbak Lia juga lagi membawa main Junior sambil dia juga memarahin Dewa karena dia itu marah-marah terus. Junior juga dia yang lagi tidur. Pas dia lagi ngobrol sama Junior, tiba-tiba di sini yang dekat Mbak Lia koper itu pada jatuh. Lalu Mbak Lia juga dia membantu membereskan koper yang pada jatuh itu. Di sisi lain si Nurul Tunjung si Alia Siatel yang masuk ke event itu dia melihat Junior di kursi rodanya. Lalu si Alia Siatel juga sangat senang dan dia juga tidak banyak basa-basi. Dia juga langsung menggendong Junior dengan penuh kasih sayang karena dia juga sambil dia mewek. Tiba-tiba di sisi lain Mbak Lia sangat kaget dan terkejut melihat Junior sudah digendong oleh si Alia si Hiledatel. Lalu Mbak Lia juga dia menghampiri si Alia si Hiledatel. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada si Alia, "Kasihkan Junior kepada saya Alia," kata Mbak Lia. Singkat cerita di sini terjadilah cekcok dan rebutan Junior Mbak Lia sama si Alia si Hiledatel. Si Alia Siatel juga dia mohon-mohon minta 5 menit aja untuk menggendong Junior, tapi Mbak Lia tidak percaya. Pas lagi rebutan Junior terlihat di sini Dewa sama Nana yang lagi sudah beres meeting, dia melihat Mbak Lia sama si Alia Siatel lagi rebutan Junior. Nana sama Dewa juga sangat kaget dan langsung menghampiri Mbak Lia sama si Alia si Hiledatel. Di sini terlihat Nana juga sambil berteriak kepada si Alia Siatel dan singkat cerita Mbak Lia juga berhasil mengambil Junior dari tangannya si Nurul Tunjung si Alia si Hiledatel. Si Alia Siatel juga karena diinjek kakinya sama Mbak Lia dan juga nampuyak nyuksruk di juru karena sakit kakinya diinjak. Tiba-tiba datanglah Nana dan Dewa. Dewa juga sama Nana juga sangat marah kepada si Alia si Hiledatel. Lalu Nana juga dia memanggil Sapam. Gak lama kemudian Sapam juga datang. Lalu Mbak Lia juga ngomong kepada Sapam, "Tolong bawa perempuan ini, usir dari tempat ini," kata Mbak Lia kepada Sapam. Singkat cerita di sini Sapam juga dia menarik si Alia Siatel dibawa keluar. Lalu si Alia Siatel juga dia ngomong kepada Dewa dan Nana, "Saya ini bukan orang jahat," kata si Alia si Hiledatel kepada mereka. Tapi Sapam ini juga langsung menggusur si Alia Siatel dibawa keluar. Lalu pas Sapam sudah membawa si Alia Siatel keluar, Nana di sini sambil menggendong Junior dia berterima kasih kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga yang sama-sama Nana, kata Mbak Lia kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, "Kamu juga harus berterima kasih kepada Lia Mas," kata Nana kepada Dewa. Malah Dewa di sini dia bukannya berterima kasih, malah dia menyalahin Mbak Lia. Dasar Dewa itu tidak punya pikiran, tidak punya
berterima kasih kepada orang yang telah menolong dirinya. Dia itu emosian. Lalu di sini Balia juga tidak terima dan dia juga langsung marah kepada Dewa dan sambil dia pergi meninggalkan Dewa dan Nana di event itu. Lalu di sisi lain di luar si Alia si Hiledatel dia masih ditarik oleh Sapam dibawa keluar. Pas dia sudah di luar, Sapam juga dia ngomong kepada si Alia si Atel, jangan sekali lagi kamu masuk ke event ini ke dalam, kata Sapam kepada si Alia si Hiledatel. Terlihat si Alia si Atel yang lagi teriak-teriak dia kepada Dewa dan Nana. Tiba-tiba datanglah mobil si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga dia turun dari mobil dan menghampiri si Alia si Hiledatel. Si Alia si Hiledatel juga dia ngadu kepada si Ken Kelvin sambil dia mewek. Lalu si Ken Kelvin juga membawa si Alia si Hiledatel ke suatu tempat. Di sisi lain di event di sini event di MMA. Di sini Pasha juga dia mau ikut MMA untuk mendapatkan uang untuk beli cincin tunangannya sama Lula. Di sisi lain juga di sini si Nurul Tunjung si Kate Tony dia membawa Lula ke tempat MMA itu karena disuruh oleh si Kehe Kevin. Lain lagi dengan si Nurul Tunjung si Priska si Jenong si Muka Dua dia datang ke rumahnya Pak Arman. Dia juga ngetuk pintu rumahnya Pak Arman. Gak lama kemudian Pak Arman juga keluar. Lalu di sini singkat cerita si Nurul Tunjung si Priska juga dia mengasihkan cincin yang dapat ngambil dari jaketnya Pasha kepada Pak Arman. Pak Arman juga sangat geram dan Pak Arman juga dibawa oleh si Nurul Tunjung si Priska ke tempat MMA itu. Lalu si Priska sama Pak Arman juga berangkat menuju ke tempat MMA itu. Di sisi lain di kantor Cahaya Nanda lagi-lagi di sini kliennya Dewa lagi marah-marah kepada Jian. Tiba-tiba datanglah Dewa, Nana dan Mbak Lia. Lalu kliennya juga dia bisa diatasi oleh Dewa dan kliennya juga dia pergi dari hadapan Dewa. Pas kliennya sudah pergi, Dewa juga malah dia juga lagi-lagi dia memarahin Mbak Lia. Dia juga sangat geram kepada Mbak Lia dan dia juga ngomongnya sudah ngelantur kepada Mbak Lia. Lalu di sini Mbak Lia juga sudah tidak tahan dengan ocehan dan melihat Dewa dia marah-marah terus kepada dirinya. Dia juga langsung membantingkan berkas itu ke meja dan dia juga pergi dari kantor itu untuk berhenti kerja dengan Dewa Buana. Di sini Nana juga sangat marah kepada Dewa. Pas Mbak Lia pergi, di situ terlihat Junior juga langsung menangis tidak berhenti. Lalu di sisi lain di sini terlihat si Alia si Hiledatel sama si Ken Kelvin dan si Nurul Tunjung si Priska. Dia nonton di TV, dia nonton pertarungan MMA yaitu Pasha melawan suruhan si Ken Kelvin. Karena Pasha ikut MMA itu karena jebakan si Ken Kelvin supaya Pasha dia bikin babak belur. Di sini singkat cerita Pasha juga dibikin babak belur dan Pasha yang sudah terkapar pingsan di sini datanglah Lula. Lula juga masuk ke dalam dan Pasha juga dia pas Lula ngomongin kepada Pasha, biar walaupun tidak punya cincin juga saya akan ngomong nih orang banyak ini, kamu saya terima melamar saya, kata Lula kepada Pasha. Lalu Pasha juga dia ngomong dan saya senang mendengar omongan Lula. Sekali lagi walaupun Mas Pasha tidak pakai cincin, walaupun cincin kertas juga saya akan terima Mas Pasha, kata Lula kepada Pasha. Tiba-tiba di belakang si Kehed Arman dasar tidak tahu diri, dia juga langsung membantingkan cincin yang dikasih oleh si Priska itu kepada Parman dan dibantingkan dilemparkan kepada Pasha. Lalu di sini Pak Arman juga dia membawa Lula dari hadapannya Pasha. Lula juga berteriak-teriak kepada Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Nurul Tunjung si Priska sangat kaget dan terkejut mendengar omongan Lula dia menerima lamaran Pasha. Tapi di sisi lain si Kehed Kelvin yang duduk dekat si Priska, dia sangat senang sama si Alia si Hiledatel dan si Alia si Hiledatel juga dikekawak oleh si Kehed Kelvin. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 10 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Besar kemungkinan Lula juga akan pergi dari rumahnya Pak Arman. Sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.